Apa hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang dosen pemula atau dosen baru? Nah, pengen tahu ya teman-teman ya, Pak dosen baru, dosen pemula, atau teman-teman yang saat ini sudah menjadi dosen dan ingin terus memberikan dedikasinya, semangatnya, kontribusinya sebagai seorang dosen. Nah, ini saya mencoba memberikan pemikiran saya ya, bahwa hal yang terpenting menurut saya menjadi seorang dosen itu harus memiliki rasa kecintaan yang luar biasa. Rasa kecintaan terhadap bidang ilmu kita gitu ya. Dan menghargai profesi sebagai dosen ini profesi yang mulia ya, yang sangat mulia. Profesi layaknya sebagai seorang guru gitu ya, kalau kita dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sampai sekolah menengah atas atau kejuruan. Nah, dengan pemikiran yang sama seperti itu, saya yakin ya, kalau kita benar-benar dalam darah kita gitu ya, itu bahwa menjadi seorang dosen tidak hanya seorang pengajar loh ya, tapi pendidik ya. Tetapi di situ ada tridharma gitu ya, ada sebagai pengajarnya dan menyelesaikan pendidikan misalnya ya, atau mungkin yang kedua jangan lupa ya, penelitian kan. Nah, ada penelitian, ada juga menulis publikasi sehingga bisa naik jenjang jabatan akademiknya. Atau yang tiga juga pengabdian kepada masyarakat atau community development. Nah, dengan rasa kecintaan itu kepada bidang yang kita geluti gitu ya, nah maka kita akan memberikan effort kita sebanyak mungkin. Jadi kalau cuman capek ngajar, capek koreksi ujian, atau kemudian kalau misalnya sulit cari dana penelitian, kemudian susah untuk membuat publikasi, wah itu udah mestinya kelewati sekian. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa rasa kecintaan kita terhadap profesi bidang yang kita cintai, yang kita geluti ini menjadi penting, agar tidak ada penyesalan gitu ya. Sehingga kalau nanti suatu saat sampai menjadi guru besar, ya, itu adalah buah dari suatu perjuangan yang luar biasa, suatu kerja keras yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya, dari sejak tenaga pengajar, asisten ahli, lektor kepala hingga guru besar. Nah, itu sebenarnya yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Nah, tentu hal berikutnya adalah kerja keras pantang menyerah. Kalau sibuk pasti, kalau capek udah jelas, karena kerja nggak ada yang nggak capek. Nah, tetapi saya paham seringkali kita menemukan balance-nya ya, bagaimana agar seimbang antara kerja dan juga mungkin pendapatannya juga, dan juga mungkin juga rasa bisa bersosialisasi dengan kolega, dengan masyarakat gitu. Nah, ini menjadi hal penting yang kadang-kadang kita banyak sekali melewati kerikil-kerikil lah gitu ya. Godaan-godaan juga untuk keluar dari dosen atau menganggap dosen hanya sebagai satu sambilan. Nah, menurut saya ini yang kesalahan besar sih ya. Kalau memang rekan-rekan itu jiwanya adalah sebagai pendidik ya, ada pengajar, ada peneliti, menyelesaikan problem-problem dalam masyarakat juga, sama pentingnya, sama hebatnya dengan profesi-profesi yang lain gitu. Nah, pikirkan kembali deh, apakah secara mendasar ya, secara filosofis itu teman-teman punya tekad seperti itu, punya niat seperti itu? Kalau iya, insya Allah ya, itu teman-teman walaupun jalannya berkelok-kelok gitu ya, berliku-liku, terjal, pasti bisa dilewati ya. Karena pantang menyerah tadi ya, di situ ada perseverance ya, bahwa kalaupun ada rintangan, misalnya jatuh, pun ada bangun lagi gitu ya, jatuh lagi, bangun lagi, nggak nyerah gitu. Nah, tentu hal ini yang membuat satu hal penting bagi early career researcher atau early career lecturer atau profesor gitu ya, itu kecintaan terhadap bidang ilmu ya, capek ya insya Allah semua dikompensate ya.
oleh apapun itu ya. Tidak harus selalu semua kaitannya dengan materi atau uang misalnya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, apakah hal-hal seperti itu ya, hal-hal yang mendasar itu rekan-rekan miliki? Ya, kalau sudah, luar biasa. Berarti rekan-rekan sudah punya modal untuk terus maju gitu ya. Tetapi kalau belum, nah coba deh dicari lagi gitu ya. Ditanya-tanyakan lagi, apakah benar memang passion saya ada di situ? Apakah memang saya itu mau menjadi dosen? Ya, dosen bukan hanya semacam stepping stone ya, bukan hanya semacam panjatan saja lah kira-kira untuk menjadi profesi-profesi yang lain gitu. Nah ini yang menurut saya perlu kita luruskan. Nggak salah sih ya kalau suatu saat ya itu dari profesi dosen ya kita itu mendapatkan amanah untuk berkontribusi kepada negeri ini dalam konteks yang lain ya. Toh sama itu juga memberikan kebaikan ya, kemajuan pada bangsa ini ya. Nah, karena itu tadi layaknya profesi-profesi yang lain, profesi dosen harus serius. Namun yang ingin saya katakan adalah di sini yang penting adalah kalau jabatan-jabatan atau posisi-posisi publik itu jangan semata-mata menjadi tujuan gitu. Oh, itu bisa saya capai dari dosen gitu ya. Ya walaupun itu juga nggak salah juga gitu. Tapi kalau yang ingin dicapai itu ujungnya itu, saya khawatir ya nanti teman-teman merasa bisa frustasi ya. Karena yang dikejar adalah jabatan atau posisi-posisi publik itu. Tetapi kalau benar-benar mengedepankan jiwa pendidiknya, menghargai profesinya sampai puncak ya, sampai guru besar. Nah, itu adalah pencapaian luar biasa. Kalaupun nanti ya, ada kesempatan ya memang dipanggil, diminta untuk berkontribusi yang lebih besar, tentu juga itu hal yang positif-positif aja ya. Banyak juga kok ini kontribusi para guru besar, para doktor ya, dosen-dosen yang terus berkontribusi di berbagai posisi yang ada baik publik maupun private di Indonesia ini. Nah, semoga beberapa hal ini bisa menjadi gambaran dan penyemangat ya buat teman-teman bahwa menjadi seorang dosen itu harus serius. Nah, yuk gimana menurut pandangan teman-teman? Kalau ada komentar, pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom video ini ya. Terima kasih banyak. Saya tunggu. Saya lihat bersama-sama teman-teman untuk sampai di puncak sebagai karir dosen Anda, yaitu sebagai guru besar. Terima kasih banyak.